Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik. Baik, Semangat, Pak. Siang, Alhamdulillah, semangat belajar. Semoga tidak ada yang malas-malasan di hari ini. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk berdoa, saya pasrahkan pada ketua kelas, Pak Mas Taufik. Monggo dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Semua nggih? Pak. Saya Bapak absen dulu, kali aja ada yang belum masuk atau masih di luar. Oke, saya absen nggih. Yang pertama, Ibu Sulistiani. Hadir, Pak. Ibu Siti Faidah. Hadir, Pak. Hadir. Ibu Ana Roha, Ariana Roha. Oke, alhamdulillah. Untuk siang ini kita memulai materi yang baru dalam semester 2, yaitu pada materi pelajaran keempat tentang menerangkan bab kurban. Saya ulangi ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks materi kurban dan penjelasan guru serta didik dapat menjelaskan pengertian tentang kurban. Yang kedua, dengan membaca teks materi kurban dan penjelasan guru semua beserta didik dapat menjelaskan kurban dan dasar-dasar hukum kurban. Yang keempat adalah dengan kerja kelompok diskusi peserta didik dapat menuliskan cerita singkat tentang pengalaman-pengalaman kurban dan mendefinisikan tentang ketentuan kurban. Yang kelima, dengan melihat tayangan video atau PPT praktek kurban peserta didik dapat menimbulkan rasa sikap untuk berkorban. Oke, untuk selanjutnya anak-anak ada yang tahu apa gambar kegiatan di dalam foto ini? Menyembelih kurban, Pak. Membagikan daging beli sapi, Pak. Menyembelih sapi, Pak. Beli hewan kurban. Di sampingnya ada orang yang menyembelih dan membagi-bagikan daging kurban. Sekarang ada yang tahu apa itu kurban? Ada yang tahu tidak? Tahu, Pak. Menyembelih, Pak. Sapi. Menyembelih hewan. Menyembelih sapi, Pak. Menyembelih sapi kurang tepat. Kambing, domba, Kambing. Nah, Burung. ada yang sudah benar, ada yang belum tepat ya. Untuk itu kita ulas lebih dalam apa itu tentang kurban. Pengertian kurban menurut bahasa Arab dari kata qoroba yaqutu kurbanan yang artinya adalah dekat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Jadi dari kata bahasa Arab mendekatkan diri, kita menyembelih kurban
itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh dari perbuatan Ibrahim yang telah rela untuk mengorbankan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang bisa membaca surat Al-Kautsar? Ya, Pak. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Oke, makasih. Itu adalah bacaan surat Al-Kautsar sebagai dalil kita melakukan memotong hewan kurban atau perintah Allah untuk memotong hewan kurban. Selanjutnya, hukum berkorban. Hukum berkorban itu hukumnya apa? Hukum berkorban hukumnya sunat mu'akkad. Jadi hukum sunat mu'akkad ini menurut pendapat banyak ulama atau jumhur ulama. Jadi ulama-ulama dari sekian banyak dia berpendapat bahwa hukum berkorban merupakan sunat mu'akkad. Sekarang sunat mu'akkad itu apa artinya? Sunat mu'akkad artinya kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mampu, terutama orang yang mempunyai harta lebih, itu sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk selanjutnya, hukum berkorban bisa menjadi wajib. Karena apa? Karena ada sebab-sebab sebagai berikut, yaitu jika ada seseorang yang bernadar untuk berkorban, maka hukum sunnah mu'akkad tersebut berubah menjadi wajib. Misalnya ada seorang yang bernadar, aku bernadar jika daganganku ini yang nggak laku-laku, udah tak jual nggak laku-laku, kok jelas ada yang beli, aku niatkan sebagian harta ini untuk berkorban. Nah, itu ungkapan atau nadar yang dilakukan oleh seseorang. Nadar itu apa? Nadar itu merupakan janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janji itu wajib dilaksanakan. Anak-anak bisa lihat di gambar atau di PPT ini, di manakah hewan yang bisa dijadikan untuk kurban? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Sapi. Taufik. Unta, Pak. Unta, betul. Kambing. Kambing, ya. Kambing, Pak. Domba. Kerbau. Domba, nggih. Kerbau, Unta. sapi, kambing, domba, unta. Terus semua. Ntar semua. Kecuali ayam. Kecuali ayam. Ayamnya ya. Nggak boleh, kalau ayam nggak boleh dibuat untuk berkorban. Oke. Selanjutnya, hewan-hewan kurban itu apa saja? Udah benar semua tadi yang sudah dijawab. Ada unta, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada domba. Itu hewan-hewan kan untuk berkurban. Ya, nah, jadi hewan-hewan tersebut itu ada kriteria khusus atau bisa dijadikan untuk beberapa orang yang berkorban. Misal lihat di layar itu ada unta. Unta bisa digunakan untuk berapa orang berkorban? Untuk 7 orang. Jadi ada kerbau bisa digunakan untuk 7 orang.
ada sapi, juga bisa digunakan untuk 7 orang atau diatasnamakan 7 orang. Kalau hewan seperti kambing, domba itu hanya untuk dikorbankan satu orang saja, tidak bisa lebih dari satu orang. Jadi ingat-ingat kalau hewan kurban itu badannya besar, nah, itu berarti bisa digunakan untuk 7 orang. Kalau hewan kurbannya itu kecil, misal kambing, domba, hanya untuk orang. Itu ya cara ingat-ingatnya ya. Waktu pelaksanaan kurban, kapan sih pelaksanaan kurban, Pak? Nah, pelaksanaan kurban itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Dan 3 hari berikutnya. 3 hari berikutnya itu hari apa? Hari Tasyrik. Yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi pelaksanaan kurban itu ada 4 hari ya, diingat-ingat. Pada hari raya Idul Adha, terus tambah 3 hari yaitu hari Tasyrik. Total ada 4 hari. Maka dari itu pada hari-hari raya menyembelih kurban itu Allah mengharamkan untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang sering berpuasa dalail, orang-orang yang sering puasa Senin Kemis bertepatan dengan hari raya Idul Adha itu haram untuk berpuasa. Orang-orang yang sering puasa Nabi Daud, nah itu kan ketika masuk pada kurban itu haram untuk berpuasa. Karena apa? Biar bisa menikmati daging-daging kurban yang telah disedekahkan. Ya boleh. Sekarang waktu menyembelih kurban itu waktunya mulai jam berapa sih, Pak? Awal pelaksanaan penyembelihan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhirnya menyembelih kurban adalah akhir dari hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah itu terakhir. Nah, menurut Imam Syafi'i batas akhir waktu penyembelihan kurban adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang coba anak-anak menjawab dari soal LKPD ini. Arti kurban dalam bahasa Arab adalah berkorban atau mendekat. Mendekatkan diri. Mendekat atau mendekatkan diri, betul. Sekarang korban merupakan bentuk keteladanan Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak. Hari Tasyrik jatuh pada tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Oke, 11, 12, 13. Setelah ini Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Yaitu tugasnya apa? Setiap kelompok nanti berdiskusi membuat soal untuk dijawab oleh kelompok lain. Yang ketiga, sebelum menjawab soal, kelompok tersebut kompak menyebutkan yel-yel atau salam. Jadi sebelum menjawab soal ada kata kuncinya dulu apa? Yel-yel atau salam yang disebut kelompok tersebut. Nah, yang kelima, kelompok lain yang tidak menjawab memperhatikan jalannya tanya jawab tersebut. Kali ada yang kurang pas atau kurang lengkap bisa mendengarkan jawaban tersebut. Monggo, saya bagi ini kelompok yang sudah tertera. Monggo untuk didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah tersusun semua nggih soalnya nggih? Ya, Pak. Nah, coba. Nah, ini yel-yelnya nggih. Yel-yelnya untuk acuan. Nanti kali aja ada yang lupa, anak-anak.
Silakan dari kelompok siapa dulu yang sudah selesai nih? Saya Pak, dari kelompok 1 mau tanya. Kelompok 1 dulu ya, nggih, monggo. Yuyul dulu ya ini. Nggih, monggo, ya dulu. Anak soleh, anak hebat, yes. Ya, untuk soalnya monggo. Saya mengajukan pertanyaan nih Pak tentang kurban. Yes. Bagaimana cara pelaksanaan berkurban? Itu kapan? Oh, berarti kapan pelaksanaan berkurban? Monggo. Iya, maksudnya itu. Nah, nggih, monggo untuk teman-teman kelompok 2, 3, 4 yang bisa. Saya Pak. Saya Pak. Ya, apa Bu? Nggih, monggo dijawab. Ya. Anak soleh rajin belajar, yes. Oke, berarti kelompok 2 nggih. Oke, silakan dijawab. Tadi soalnya pelaksanaan kurban ya. Iya. Kurban. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Pelaksanaan kurban itu dimulai tanggal 10 Zulhijjah atau setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, Pak. Oke, siap. Betul. Anak pintar. Tidak, Pak. Ya, sudah paham semua. Hari ini materi pelajaran kita tentang berkurban, apa itu hukum kurban, bagaimana apa itu hewan-hewan kurban, kapan pelaksanaan kurban, kita cukupkan. Sebelum penutup, Bapak mau kasih ulasan atau kesimpulan bahwa hewan kurban adalah merupakan hewan yang disembelih ketika pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, ya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus apa saja hewan tadi? Ada sapi, kambing, ada unta, ada kerbau, ada domba. Itu hewan-hewan. Pelaksanaannya adalah ketika hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13 atau hari tasyrik terakhir. Ingat-ingat itu rangkuman yang Bapak berikan, dan cukup sekian ya, sudah jelas untuk materi pelajaran hari ini. Cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Kan untuk materi pelajaran kurban di hari ini, apa yang kita pelajari di hari ini, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma Amin. Oke, jangan lupa belajar, tetap semangat, jadi anak yang soleh. Oke. Untuk doa penutup saya pasrahkan pada sekretaris, yaitu Ibu Dewi. Monggo Ibu Dewi untuk doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.